warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Renal Putra dengan NIM 2201010062 ingin menjelaskan. Sebelum berangkat saya menemukan benda mati. Pertama saya menemukan keran air, batu, ceret, kardus, gantungan kunci, HP, pena, kacamata, lemari, pagar, aspal, sepatu, rokok, meja, pena, baliho, tong sampah, putih, spanduk, reklame, triplek, cat, ombak, telur, batu, lantai, sticky note, kuali, korek, baju, pintu, buku, tanah, helm, jilbab, ember, kompor, gelas, kunci, piring, air, galon, kotak bekal dan jendela dan air. Di sini saya mendapatkan permasalahan pada air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Putri dengan NIM 2201010082. Baik, di sini saya telah mengelompokkan kendaraan yang saya temui dari rumah menuju BLK. Itu ada motor, mobil, truk, CRV, dan sepeda. Di sini saya mengambil permasalahan di jalan yaitu truk. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lautavia dengan NIM 22010115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang barang-barang yang saya temukan mulai dari perangkat kos sampai ke BLK. Nah, yang pertama yaitu trafo, lampu, stop kontak, kabel, charger HP, laptop, fitting, komputer, power bank, switch, dispenser, inverter, panel, jas laptop, box info, wifi, kabel data, dan AC. Nah, di sini saya mengambil wifi pakai permasalahan. Belum tak sih? Kenalkan, nama saya Justin Nandarian dengan NIM 22010158. Di sini saya ingin menceritakan ide teman-teman saya yaitu bangunan. Di sini saya menemukan toko, jembatan, KFC Batu 9, Vihara, pos polisi, gedung, di market, BLK, Kimia Farma, Patung Naga, teras, warung nasi, kantor pos, kuburan, klinik, masjid, Anawasari, Ricis, Batu 10 Aisyah, Patung Bundaran, toko sayur, dan pinang kejahat. Baiklah, di antara semua bangunan-bangunan ini saya ingin mengambil satu masalah yaitu jembatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuda Pratama dengan NIM 22010151. Oke, di sini saya sudah mengategorikan makanan yang untuk barang-barang yang saya temukan selama perjalanan menuju ke BLK. Di sini ada yang pertama ini ada lauk, mie, kopi, kue, air kaleng, nasi, makanan BLK, dan lontong sayur. Dan di sini saya memilih permasalahannya ini untuk air kaleng. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatir Al-Farizi dengan NIM 22011035. Di sini saya mengambil topik hewan. Jadi hewan yang kami dapat itu kucing, ayam, anjing, kuku, dan burung. Dari banyak hewan ini, permasalahan yang kami ambil yaitu ayam. Sekian, terima kasih. Saya Rizky Pranata dengan NIM 2201010131. Di sini saya sudah mengelompokkan bagian buah yang saya berikut buah-buahnya. Yang pertama mangga, semangka, nangka, duku, dan kelapa. Dari permasalahan ini saya ambil contoh semangka. Perkenalkan, nama saya Wan Solihin dengan NIM 2201010171. Nah, di sini saya mengambil dari semua permasalahan yang ada, saya pilih tanaman. Nah, di sini ada bunga, kelapa, pohon, cabai, semangka, dan rumput. Nah, dari semua permasalahan yang ada di tanaman ini, saya mengambil permasalahannya rumput. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa dari permasalahan, yaitu saya mengambil satu masalah utama yaitu wifi. Kenapa wifi? Karena wifi sering lag. Yaitu solusinya itu yang pertama yaitu menaikkan kecepatan internetnya, yang kedua menambah lagi banyak router atau penambah jaringan internetnya atau dari routernya, yaitu yang ketiga yaitu tambahkan AI untuk optimalisasi jaringan wifi, dan yang kelima yang terakhir yaitu periksa lagi koneksi
pembaruan perangkat lunak. Dan di sini contoh dari gambaran dari wifi ngelag, yaitu pertama ini routernya, dan ini lagi yaitu contoh HP sedang buffering atau ngelag. Sekian. Ini saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan kami. Nah, kami di sini akan membuat sketsa wifi portable yang dimana di sini ada tampak atasnya. Ini kami bikin lubang udara. Ini ada olehnya untuk menampilkan kecepatan pada wifi tersebut. Di sini ada indikator baterainya, lampu untuk baterai, lampu on off-nya, dan ini pada tampak sampingnya, dimana ini ada charger untuk mengisi bahan daya tahan pada wifi portable itu. Kemudian di sini ada on off, set yang bawah, set kecepatan, dan ini pada tampak bawahnya. Di bagian karetnya untuk menahan agar wifi portable itu bisa diletakkan di mana saja. Sekian dari permasalahan kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, di sini saya Justin Adrian ingin menjelaskan tentang masalah pada jembatan. Masalah pada jembatan ini ada 5 menurut saya, yaitu yang pertama yaitu kerusakan struktural. Salah satu masalah utama yang sering terjadi pada jembatan adalah kerusakan struktural. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk usia, kehausan, kecelakaan, dan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Yang kedua yaitu korosi. Korosi adalah masalah yang serius pada jembatan yang terbuat dari logam seperti baja, besi, dan lain-lain. Korosi bisa disebabkan oleh air, garam, polusi udara, dan zat-zat kimia lain yang merusak lapisan pelindung logam. Yang ketiga yaitu deformasi. Jembatan bisa mengalami deformasi atau penggeseran struktural akibat beban berlebih, perubahan suhu, atau pergerakan tanah. Deformasi yang signifikan dapat mengancam keamanan jembatan. Yang keempat yaitu keretakan. Keretakan pada struktural jembatan bisa menjadi tanda awal kerusakan yang lebih serius. Keretakan bisa disebabkan oleh bahan berlebih, perubahan suhu, atau kerusakan struktural. Yang kelima adalah pengendapan tanah. Jembatan yang dibangun di atas tanah yang lunak atau stabil dapat mengalami pengendapan tanah seiring waktu yang bisa menyebabkan ketidakstabilan struktural. Selanjutnya untuk identifikasi masalah. Sekarang identifikasi masalah pada ayam. Yang pertama yaitu penyakit infeksi. Ayam rentan terhadap berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, dan parasit. Yang kedua, parasit eksternal, yaitu seperti kutu, tungau, dan kutu burung, serta parasit eksternal lainnya. Yang ketiga, ada parasit internal, yaitu seperti cacing cambuk, dan cacing gelang yang menginfeksi saluran pencernaan pada ayam. Selanjutnya, masalah pencernaan. Ayam dapat mengalami berbagai masalah pencernaan seperti diare, sembelit, atau gangguan pencernaan lainnya. Dan yang terakhir yaitu ayam bisa kekurangan nutrisi seperti protein, vitamin, mineral, dan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, kelemahan, dan penurunan produksi telur pada ayam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wan Solihin dengan NIM 2201010071. Nah, pada materi kali ini saya mengambil permasalahan pada rumput. Permasalahan pada rumput ini terbagi menjadi 5 bagian yang telah kami simpulkan bersama. Yang pertama itu ada gangguan hama, yang dimana serangan seperti kutu daun, belalang, ulat, dan kumbang dapat merusak rumput dengan mengunyah daunnya atau memakan akarnya. Yang kedua ada penyakit tanaman. Nah, yang dimana rumput dapat berinfeksi oleh berbagai penyakit tanaman seperti jamur, bakteri, dan virus. Pada penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan layu pada daun rumput. Yang ketiga itu ada kekurangan nutrisi. Nah, kekurangan nutrisi ini seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat menyebabkan warna rumput yang pucat dan juga bisa melambatkan pertumbuhan yang lambat dan kerentanan terhadap penyakit atau yang lainnya. Yang keempat ada overwatering atau underwatering.
yang dimana memberikan terlalu banyak air atau terlalu sedikit air dapat menyebabkan masalah pada rumput. Overwatering bisa menyebabkan pembusukan akar dan pertumbuhan jamur, sementara underwatering bisa menyebabkan kekeringan dan kematian tanaman. Yang kelima itu ada ketidakcocokan lingkungan. Nah, di sini rumput juga bisa beradaptasi, yang dimana beberapa jenis rumput mungkin tidak cocok untuk kondisi lingkungan tertentu seperti paparan sinar matahari berlebihan atau tanah yang terlalu lembab. Maka ini dapat menyebabkan rumput tumbuh tidak sehat atau bahkan bisa mati. Nah, sekian permasalahan pada rumput yang telah saya ambil. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Syapranata dengan NIM 2201010031. Di sini saya akan memaparkan topik yang saya pilih dari pelatihan EDP kemarin, yaitu topik berupa tanaman, dan tanaman yang saya ambil yaitu berupa semangka. Adapun masalah yang terjadi pada tanaman semangka yaitu yang pertama penyakit tanaman. Terus semangka rentan terhadap berbagai penyakit tanaman termasuk penyakit jamur seperti penyakit layu, Vertilium, Anthranosa, dan busuk hitam. Penyakit-penyakit ini dapat mengakibatkan layu, bercak pada daun, dan pembusukan buah. Terus yang kedua, serangan hama. Hama seperti kutu daun, ulat, tungau, dan serangga lainnya bisa merusak tanaman semangka dengan mengunyah daunnya. Terus yang ketiga, kekurangan air atau overwatering. Kekurangan air atau overwatering dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan semangka. Kekurangan air dapat menyebabkan layu, pengeringan buah, sementara overwatering bisa menyebabkan pembusukan akar dan pertumbuhan jamur. Terus yang keempat itu kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan semangka. Tanaman semangka membutuhkan nutrisi yang cukup untuk menghasilkan buah yang baik dan sehat dan berkualitas. Terus yang kelima itu pencemaran air atau tanah. Pencemaran air atau tanah oleh bahan kimia berbahaya seperti pestisida, logam berat dapat meracuni tanaman semangka dan menyebabkan kerusakan pada buahnya. Mungkin cukup sekian dari topik yang saya bahas kali ini. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan masalah pada air. Yang pertama ialah kontaminasi bakteri, yaitu air yang terkontaminasi bakteri seperti E. coli dan Salmonella dapat menyebabkan penyakit seperti diare, muntah, dan demam. Yang kedua, kontaminasi zat kimia, yaitu bahan kimia seperti pestisida, logam berat seperti merkuri dan timbal, dan bahan kimia industri dapat terlarut dalam air dan mencemarinya. Ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, kontaminasi organik. Limbah organik seperti limbah domestik dan pertanian dapat menyebabkan masalah seperti eutrofikasi, di mana air menjadi terlalu kaya akan nutrien dan menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Yang keempat, tingkat pH yang tidak seimbang, yaitu air dengan tingkat pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat merusak sistem tubuh manusia dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan perairan. Yang kelima, kontaminasi logam berat, yaitu logam berat seperti merkuri, timbal, dan arsenik dapat mencemari air dan mengakibatkan masalah kesehatan serius seperti kerusakan sistem saraf dan kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Mita Putri dengan NIM 2201000082. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah pada truk, yang dimana pertama ada kelebihan beban. Truk yang melebihi kapasitas maksimumnya dapat menyebabkan kerusakan struktural atau kehilangan kendali kendaraan. Kelebihan beban juga dapat melanggar peraturan jalan yang mengakibatkan denda atau hukuman hukum.
Yang kedua, pemeliharaan yang buruk. Kurangnya pemeliharaan yang teratur dapat menyebabkan masalah kinerja dan keamanan pada truk. Pemeliharaan yang buruk bisa termasuk tidak melakukan penggantian oli tepat waktu, tidak memeriksa sistem rem, atau mengabaikan perbaikan kecil yang diperlukan. Yang ketiga, ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk dapat disebabkan berbagai faktor, terutama kesalahan pada pengemudi, kelebihan beban, keadaan jalan yang buruk, atau kondisi cuaca yang buruk. Kecelakaan dapat mengakibatkan kerusakan serius pada truk atau kendaraan lainnya, serta cedera atau kematian bagi pengemudi dan penumpang. Yang keempat, ada kurangnya pematuhan regulasi. Truk harus mematuhi berbagai regulasi jalan, termasuk batas kecepatan, batas berat, dan persyaratan pemeriksaan kendaraan. Kurangnya pematuhan terhadap regulasi dapat menyebabkan denda, hukuman hukum, atau penarikan lisensi operasi. Yang terakhir, pencurian dan pemalsuan. Truk dan muatan mereka rentan terhadap pencurian dan pemalsuan. Pencurian dapat merugikan pemilik truk atau penyewa atau pelanggan mereka. Sementara pemalsuan dokumen atau label dapat menyebabkan kesalahan pada pematuhan atau keamanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Octavia dengan NIM 2201010015. Di video ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang saya ambil mengenai barang-barang yang saya temui mulai dari berangkat dari kos sampai ke BLK. Baiklah, saya untuk barang-barangnya saya menemukan yaitu air kaleng. Nah, permasalahannya yaitu yang pertama, menyebabkan polusi plastik. Botol plastik yang digunakan untuk mengemas air kaleng dapat menyebabkan polusi lingkungan. Botol plastik sering kali tidak terurai dengan baik di alam dan dapat mencemari tanah dan air. Yang kedua, yaitu kualitas air. Kualitas air dalam kaleng bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sumber air, proses pengolahan, dan kondisi penyimpanan. Beberapa kaleng mungkin tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang ketat. Permasalahan yang ketiga yaitu kemasan sekali pakai. Botol air kaleng sering kali merupakan kemasan sekali pakai, yang berarti mereka hanya digunakan sekali sebelum dibuang. Ini dapat menghasilkan limbah plastik yang besar dan berkontribusi untuk menyebabkan masalah polusi plastik secara global. Masalah yang keempat yaitu biaya dan sumber daya. Produksi, pengemasan, dan distribusi air kaleng membutuhkan biaya dan sumber daya yang besar, termasuk energi dan air. Ini dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan menyebabkan pemborosan sumber daya alam. Permasalahan yang terakhir atau yang kelima yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Konsumsi air kaleng secara berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan, terutama jika air tersebut terkontaminasi atau mengandung bahan kimia berbahaya dari botol plastik. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi merupakan masalah-masalah yang disebabkan oleh air kaleng. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan masalah pada WiFi. Jadi yang pertama itu permasalahannya itu koneksinya ini lambat. Ini disebabkan oleh jarak yang terlalu jauh antara perangkat dan router WiFi. Interferensi elektromagnetik dari perangkat lain atau jumlah perangkat yang terhubung secara bersamaan yang melebihi kapasitas router. Yang kedua itu koneksinya sering terputus-putus. Hal ini seringkali disebabkan oleh gangguan sinyal atau perangkat keras yang tidak stabil. Beberapa perangkat seperti microwave, telepon nirkabel, atau perangkat elektronik yang lainnya dapat mengganggu sinyal WiFi. Yang ketiga itu perangkat susah terhubung. Terkadang perangkat tidak dapat terhubung ke jaringan WiFi sama sekali. Ini mungkin disebabkan oleh masalah pada perangkat itu sendiri,
masalah konfigurasi atau masalah pada router atau modem. Yang keempat, kehilangan sinyal. Terkadang jaringan WiFi dapat mengalami kehilangan sinyal secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan oleh gangguan pada kabel, kerusakan pada perangkat keras, atau masalah dengan penyedia layanan internet. Yang terakhir, masalah konfigurasi. Jika konfigurasi router atau perangkat lainnya tidak tepat, seperti pengaturan alamat IP yang salah, subnet mask, atau gateway, maka koneksi WiFi mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkaian atau skematik dari alat yang ingin kami buat. Yang pertama ini ada tampak atas. Jadi di tampak atas ini terdapat lubang udara yang seperti lubang WiFi, dan yang kotak ini adalah OLED. OLED ini nanti akan menampilkan kecepatan internet dari WiFi tersebut. Lalu ada indikator baterai. Ini akan menampilkan presentasi baterai, baru lampu baterai, dan lampu dari on off-nya. Selanjutnya dari tampak samping. Jadi di tampak samping ini nanti ada port charger, tombol on off, lepas itu tombol untuk set jangkauan dan tombol untuk set kecepatan. Lalu ada tampak bawah. Jadi di tampak bawah ini ada karet penahan agar alat ini tidak goyang-goyang gitulah, stabil. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan.